Sare, wali Mas Sare. Bab 3581 Kemana krayon lama dan krayon baru kabur. Ye Chong merasakan hawa dingin menghampirinya. Mereka melihat pria yang mengenakan pakaian krayon lama dan baru yang sama dengan Ye Chong berjalan ke arah mereka. Langkah pria itu berat dan bertenaga, dan setiap langkahnya seolah membuat orang gelisah, sehingga membuat orang gugup. Intuisi Ye Chong memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Orang tua krayon ini sepertinya punya niat buruk terhadap mereka. Xiao Sui, kita harus segera keluar dari sini. Suara Ye Chong rendah, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Qiu Xiaoxue memegang erat lengan Ye Chong, dan dia tampak sangat gugup. Ye Chong, pria itu, apakah dia akan melakukan sesuatu pada kita? Pada saat ini, di langit malam di lingkungan Yuncheng, bulan yang cerah tertutup oleh awan gelap, hanya memperlihatkan cahaya redup. Lampu neon di sekitarnya bersinar tertiup angin malam, memancarkan bintik-bintik cahaya dan bayangan, membuat lingkungan sekitar terlihat semakin menakutkan. Namun lingkungan yang semula ramai di sini sangat sepi dan tidak nyaman. Melihat krayon lama dan baru semakin dekat, dia memang tertarik dengan pakaian identik Ye Chong pada awalnya. Namun, tak lama kemudian, matanya berhenti sejenak pada kostum penyihir Qiu Xiaoxue. Jelas sekali dia tertarik pada Qiu Xiaoxue. Kostum penyihir Qiu Xiaoxue memang terlihat sangat menawan di malam hari. Mengenakan kulit ungu dan putih, dia terlihat misterius dan memikat. Jie jie jie, suara krayon Laosin terdengar dari balik tudung kepalanya, dengan sedikit nada bercanda. Qiu Xiaoxue tanpa sadar mundur selangkah. Suaranya bergetar, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Krayon tua itu tidak menjawab, seolah-olah dia tidak dapat berbicara. Matanya melihat ke atas dan ke bawah tubuh Qiu Xiaoxue, seolah dia sedang mengagumi sebuah karya seni. Anda bisa merasakan kejahatan pria ini melalui tudungnya. Ye Chong maju selangkah dan berdiri di depan Qiu Xiaoxue. "Kamu sebaiknya menjauh dari kami," kata Ye Chong. Mata bos krayon pembunuh beralih ke Ye Chong. Ye Chong tidak tahu bahwa pembunuh krayon Laosin ini sudah tidak jauh dan telah membunuh banyak orang. Saya melihat bos krayon pembunuh ini mengulurkan telapak tangannya, ingin mengulangi trik lamanya dan membunuh Ye Chong. Untuk sesaat, suasananya sangat mencekam. Pada saat ini, murid-murid dari pengadilan surgawi timur muncul. Alhasil, saat melihat dua krayon lama dan baru, mereka tertegun sejenak. Salah satu pemimpin berteriak, "Dasar krayon tua yang murahan, yang saya bicarakan tentang Anda. Berhenti di situ, kemana saya bisa lari?" Kata-kata ini langsung menarik perhatian pembunuh krayon Laosin. Pembunuh krayon Laosin berbalik dan berjalan menuju murid Dong Tianting, mengabaikan Ye Chong dan dua lainnya.
Ye Chong mengambil kesempatan untuk memegang tangan Qiu Xiaosui dan berbisik, "Cepat, ayo pergi." Keduanya buru-buru berjalan menuju tempat gelap di kejauhan. Pembunuh krayon Laosin tidak mengejar mereka berdua karena dia yakin setelah membunuh murid Dong Tianting, dia akan punya cukup waktu untuk mengejar Ye Chong dan dua lainnya. Hanya saja krayon pembunuh baru ini tidak menyangka bahwa murid-murid Dong Tianting ini masih memiliki beberapa kemampuan. Untuk sementara, dia tidak mampu mengalahkan murid-murid Dong Tianting, tetapi memberi Ye Chong dan Qiu Xiaosui waktu untuk melarikan diri. Ye Chong dan Qiu Xiaosui berlari keluar dengan cepat. Ye Chong melihat ke belakang. Dia melihat krayon Laosin dan murid Dong Tianting sudah saling bertarung. Saya harus mengatakan bahwa adegan perkelahiannya sangat intens. Jika bukan karena melarikan diri demi nyawanya, Ye Chong pasti ingin melihatnya. Untuk sementara waktu, murid-murid Dong Tianting menampilkan seni bela diri mereka. Tangan dan kaki mereka seperti angin, dan setiap gerakan penuh kekuatan. Krayon pembunuh ini masih baru dalam permainan ini, tapi sepertinya dia melakukannya dengan mudah. Dulu jurus-jurus krayon novis semuanya merupakan jurus-jurus yang mematikan, namun kini gerak-gerik krayon novis sangat fleksibel. Gerakannya aneh dan cepat, dan setiap gerakannya membawa aura jahat. Pakaian krayon Laosin sama sekali tidak mempengaruhi pergerakannya. Veteran krayon ini sepertinya mengetahui sihir jahat. Setiap kali dia bergerak, ada kekuatan tak kasat mata yang menyerang murid-murid Dong Tianting. Setiap serangan membuat murid Dong Tianting merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun ada banyak murid di pengadilan surgawi timur, ekspresi mereka serius. Mereka tidak menyangka Ye Chong ini begitu kuat. Sejauh ini, mereka mengira pria krayon di seberangnya adalah Ye Chong. Beberapa murid dari Dong Tianting menyebar dan membentuk lingkaran, mencoba mengepung krayon Laosin. Setelah itu, mereka masing-masing memegang senjata ajaib, jimat, kamar pribadi, del, di tangan mereka, dan mengepung krayon Laosin. Orang tua krayon itu mencibir, sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. Saya melihat krayon tua itu berdiri di sana dengan tenang, tidak peduli dengan serangan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, bos krayon itu perlahan mengangkat tangannya, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya itu sepertinya mengandung kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Murid Dong Tianting segera menyadari bahayanya dan segera mengambil tindakan. Untuk sesaat, jimat itu terlempar ke udara, pedang diayunkan, segala jenis lampu pedang terbang bersamaan, dan semua serangan ditembakkan ke arah krayon Laosin. Seringai muncul di bibir krayon Laosin, dan detik berikutnya cahaya hitam di tangannya tiba-tiba meledak membentuk perisai pelindung yang menyelimuti seluruh tubuhnya.
Serangan dari murid pengadilan langit timur mengenai perisai pelindung dan mengeluarkan percikan api yang menyilaukan, namun tidak menyebabkan kerusakan berarti. Ini kekuatan macam apa ini? Seru seorang murid Dong Tianting, matanya dipenuhi ketakutan. Detik berikutnya, krayon hitam di tangan veteran krayon itu meledak dan berubah menjadi pecahan-pecahan kecil. Pecahan-pecahan tersebut berputar dan berputar seperti makhluk hidup, membentuk simbol-simbol aneh. Simbol-simbol ini melintas di udara, dan kemudian tiba-tiba terbang menuju murid-murid surga timur. Sebelum para murid pengadilan surgawi timur sempat bereaksi, simbol-simbol itu sudah tercetak di tubuh mereka. Ah, salah satu murid langsung berteriak. Detik berikutnya, murid itu langsung jatuh ke tanah, terpelintir kesakitan. Ketika murid-murid pengadilan surgawi timur lainnya melihat ini, mereka ketakutan dan mundur. Namun, sudah terlambat, semua orang berteriak hampir bersamaan. Semua orang langsung jatuh ke tanah seperti kacang yang meledak. Krayon Laosin mencibir dan berdiri di sana, menatap dengan dingin ke arah murid-murid yang kesakitan di tanah. Saat ini, melihat murid-murid pengadilan surgawi timur ini, saya tidak tahu metode jahat apa yang digunakan krayon Laosin. Mulut orang-orang ini menghilang, seolah-olah mereka telah terhapus oleh suatu kekuatan. Banyak murid yang ketakutan dan ingin meminta bantuan, tetapi ternyata mereka tidak dapat bernapas. Melihat semua orang akan dibunuh oleh krayon Laosin. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok tubuh berwarna putih terjatuh. Itu tidak lain adalah Wang Ye. Wang Ye melambaikan tangannya dan menyedot aliran energi hitam dari banyak murid. Kemudian, murid-murid ini kembali normal. Mulut mereka muncul, dan mereka dapat bernapas. Ketika para murid melihat Wang Ye datang, mereka semua menghela nafas lega. Krayon Laosin tertegun dan menatap Wang Ye. Bersambung.